20 tahun saya di bawah bonet, tahu persis bagaimana mobil itu bernapas. Tapi baru pagi tadi, ada Avanza 2019 masuk bengkel. Transmisi matiknya mati total. Tahu berapa biayanya? RP 38 juta, Mas. Itu bukan angka main-main loh, bisa buat beli motor baru. Penyebabnya cuma satu, dan ini yang sering saya dengar. Pemiliknya yakin semua mobil kan sama, pakai oli mesin aja cukup. Wah, salah besar itu, fatal. Hari ini, saya mau bongkar habis-habisan rahasia ini. Kenapa merawat mobil matik persis seperti Anda merawat mobil manual? Itu justru jalan tercepat untuk menghancurkan kendaraan kesayangan Anda. Jadi begini, kalau di benak Anda, mobil matik itu cuma mobil manual tanpa kopling. Saya sarankan tonton video ini sampai habis, karena ada banyak mitos yang harus kita luruskan. Tapi, kalau Anda merasa sudah paling tahu, atau mungkin Anda tipe yang nggak peduli, yang penting jalan, ya sudah, silakan tutup video ini. Tapi siapkan dompet tebal saja nanti kalau transmisi Anda ngambek. Jangan kaget kalau tagihan perbaikannya bikin jantung copot. Kita mulai ya, ini bukan sekadar tips, ini ilmu mahal. Pernah dengar istilah oli transmisi matik lifetime? Atau mungkin pernah lihat stiker di bengkel yang bilang begitu? Nah, ini dia biang kerok pertama yang sering bikin transmisi matik Anda sekarat. Di mobil manual, Anda bisa pakai oli mineral 20 watt 50, ganti tiap 10.000 km, bahkan kadang lebih dari itu. Mobil masih kuat, masih bandel. Coba Anda lakukan itu di mobil matik Anda. Dijamin, nggak lama lagi Anda akan akrab dengan saya di bengkel. Kenapa begitu? Karena oli transmisi otomatis, atau yang kita sebut ATF, Automatic Transmission Fluid, itu beda banget sama oli mesin. Apalagi oli transmisi manual. ATF ini multi-talenta. Dia bukan cuma pelumas, tapi juga pendingin, pemindah tenaga hidraulis, dan bahkan pembersih. Di iklim tropis seperti Indonesia, apalagi di tengah kemacetan Jakarta yang legendaris itu, suhu ATF bisa melonjak drastis. Bayangkan dalam waktu cuma 15 menit, suhu ATF bisa mencapai 130 derajat Celcius. Itu panas sekali loh. Apa akibatnya kalau oli sepanas itu? Zat antioksidasi yang ada di dalam ATF itu akan hancur lebur. Begitu zat pelindungnya hilang, viskositas oli langsung turun drastis. Oli yang seharusnya kental dan licin jadi encer kayak air. Nah, kalau sudah begitu, kopling basah di dalam transmisi matik Anda yang kerjanya berendam di oli itu mulai aus, mulai selip. Gesekan yang harusnya diminimalisir oleh oli malah jadi merusak komponen. Makanya, jangan pernah percaya sama stiker lifetime itu. Konsep lifetime itu mungkin berlaku di Eropa sana yang udaranya dingin, jalannya mulus, dan jarang macet. Di sana, mobil bisa jalan stabil di kecepatan tinggi tanpa banyak stop and go. Tapi di Tanah Abang jam 7 pagi atau di tol Jagorawi pas jam pulang kantor, itu cerita lain. Panasnya minta ampun. Jadwal aman untuk ganti oli matik itu sebenarnya lebih sering dari yang Anda kira. Setiap 20.000 km atau 12 bulan, mana yang lebih dulu tercapai? Ini bukan cuma rekomendasi saya, tapi juga banyak pabrikan mobil sekarang sudah mulai merevisi jadwalnya. Jangan sampai karena hemat beberapa ratus ribu rupiah sekarang, Anda harus keluar puluhan juta nanti. Pikirkan baik-baik ya. Nah, ini juga sering banget saya lihat. Pengemudi mobil matik yang kebiasaan bawa manual suka pakai engine brake agresif. Di mobil manual, turun gigi dari 3 ke 2 ke 1 itu memang menyenangkan, apalagi pas di turunan atau mau manuver. Kopling disk manual itu didesain untuk menahan beban putaran mesin. Dia menggigit dan meredam laju mobil dengan efektif. Tapi di mobil matik, ceritanya beda jauh. Kalau Anda sering melakukan engine brake agresif, terutama dengan memaksa downshift manual atau pakai mode LS secara ekstrem, Anda sebenarnya sedang memaksa impeller torque converter untuk menahan inersia mobil seberat 1,5 ton. Dan itu semua dilakukan hanya dengan cairan hidraulik, yaitu ATF tadi. Bayangkan, cairan hidraulik yang dipaksa menahan beban sebesar itu. Apa yang terjadi? Suhunya akan naik drastis, lagi-lagi panas. Lalu, tekanan hidrauliknya pressure akan turun, dan valve body yang mengatur aliran oli di transmisi akan bekerja overtime. Valve body ini semacam otak transmisi. Dia punya katup-katup kecil yang mengatur kapan gigi harus pindah. Kalau dia dipaksa kerja keras terus-menerus dalam kondisi ekstrem, dia akan cepat aus. Akibatnya, pertama, Anda akan mulai merasakan shuddering atau getaran aneh saat transmisi pindah gigi atau saat mobil mulai jalan. Kalau dibiarkan, lama-lama bisa terjadi total slip, di mana transmisi benar-benar kehilangan daya cengkeramnya dan mobil tidak bisa jalan sama sekali. Solusinya gampang kok. Saat Anda mau memperlambat laju atau menuruni bukit,
turunkan kecepatan secara perlahan. Gunakan rem utama. Jangan andalkan downshift manual terus-menerus. Rem itu jauh lebih murah, diganti kampasnya daripada harus bongkar transmisi matic yang kompleks itu. Sesekali pakai engine brake matic untuk membantu. Boleh saja, tapi jangan sampai agresif dan jadi kebiasaan, apalagi sampai RPM tinggi terus-menerus. Ingat, ada batas kemampuan cairan hidraulik. Ini juga kebiasaan kecil yang dampaknya besar. Berhenti di lampu merah yang panjang, atau terjebak macet parah, tapi tuas transmisi tetap di posisi D sambil kaki menginjak rem. Sepele ya, tapi ini bahaya buat transmisi matic Anda. Begini, transmisi matic itu pakai sistem clutch pack basah. Jadi, ada banyak plat kopling yang saling bergesekan, dan gesekannya itu dilumasi oleh oli transmisi. Nah, saat tuas di D dan kaki Anda menginjak rem, sebenarnya clutch pack itu masih menerima tekanan minyak dari valve body. Artinya, meskipun mobil tidak bergerak, plat-plat kopling di dalam itu masih berusaha berputar dan menahan putaran mesin. Apa yang terjadi? Gesekan mikro tetap terjadi secara terus-menerus. Gesekan ini, meskipun kecil, menghasilkan panas. Suhu di dalam transmisi bisa naik 5-8 derajat Celcius setiap menit. Bayangkan kalau Anda terjebak macet 15-20 menit. Suhunya bisa naik puluhan derajat, padahal mobil diam. Lama-lama, plat kopling itu bisa mengalami glazing. Glazing itu semacam pengerasan permukaan karena panas dan gesekan berlebih, mirip kayak permukaan panci yang gosong dan jadi lisin. Kalau sudah glazing, daya cengkeram kopling akan menurun drastis. Akibatnya, transmisi jadi selip, perpindahan gigi terasa kasar, atau bahkan mobil jadi kurang responsif. Aturannya mudah saja. Kalau Anda berhenti lebih dari 20 detik, atau kalau Anda tahu akan terjebak macet panjang, langsung pindahkan tuas ke posisi N, neutral. Setelah itu, aktifkan rem tangan dan Anda bisa rileks. Kaki tidak perlu terus-menerus menekan rem. Dan yang paling penting, transmisi Anda bisa istirahat. Tidak ada lagi tekanan minyak yang sia-sia dan gesekan mikro yang merusak. Ini cara sederhana untuk memperpanjang umur transmisi Anda. Pernah kan, di tanjakan macet atau di jalan menanjak yang sempit, Anda lihat mobil matic yang maju mundur sedikit, lalu pengemudinya mencoba menahan posisi mobil agar tidak mundur dengan cara menggantung gas? Di mobil manual, trik ini bisa dilakukan dengan teknik setengah kopling dan setengah gas. Mobil bisa diam di tempat tanpa mundur. Dan kopling manual memang didesain untuk menahan beban sesaat seperti itu. Tapi di mobil matic, trik serupa itu justru jadi bencana. Saat Anda mencoba menahan mobil di tanjakan dengan hanya menekan gas sedikit sambil kaki tetap menginjak rem, yang terjadi adalah torque converter di dalam transmisi matic Anda itu berputar. Tapi output shaft, poros keluaran, justru diblokir oleh rem. Dia ingin mendorong mobil maju, tapi mobil ditahan. Ini seperti Anda memaksakan dua kekuatan berlawanan bekerja sekaligus. Hasilnya, panas lagi, Mas. Panasnya bukan main, karena semua energi dari putaran mesin itu diubah jadi panas di dalam cairan ATF. Minyak ATF yang tadinya bening kemerahan cepat sekali berubah jadi coklat gelap, bahkan bisa tercium bau gosong yang menyengat dari kolong mobil. Itu tanda-tanda ATF Anda sudah matang dan rusak parah. Jika ini sering dilakukan, ATF akan kehilangan sifat pelumasnya, dan transmisi matic Anda akan cepat rusak. Solusinya, jangan pernah menggantung gas di tanjakan. Manfaatkan fitur modern seperti Hill Hold Assist jika mobil Anda memilikinya. Jika tidak ada, gunakan rem kaki untuk menahan mobil. Lalu saat ingin maju, lepaskan rem perlahan sambil injak gas secara bertahap dan halus. Jangan pernah menahan posisi di putaran mesin 2000 RPM atau lebih selama lebih dari 3 detik di tanjakan. Lebih baik injak rem penuh, lalu mulai lagi dari nol secara halus. Ini jauh lebih aman dan sehat untuk transmisi matic Anda. Setelah tahu apa yang tidak boleh dilakukan, sekarang kita bahas sedikit tentang apa yang seharusnya Anda lakukan untuk merawat matic agar awet. Ini bukan cuma soal menghindari kesalahan, tapi juga melakukan kebiasaan baik. Start up lembut. Saat pertama kali menyalakan mobil, biarkan mesin dan transmisi sedikit pemanasan selama 30 detik sampai 1 menit sebelum langsung tancap gas. Ini memberi waktu oli transmisi untuk bersirkulasi dengan baik ke seluruh komponen. Jangan langsung injak gas dalam-dalam saat mesin masih dingin. Akselerasi bertahap. Hindari akselerasi mendadak atau kickdown yang terlalu sering. Transmisi matic lebih suka perpindahan gigi yang halus dan bertahap. Setiap akselerasi agresif membebani clutch pack dan torque converter lebih keras. Gunakan mode yang tepat.
Banyak mobil Matic modern punya mode berkendara seperti Sport, Low, atau Manual. Pahami kapan harus menggunakannya. Misalnya, mode L atau Low itu bagus untuk tanjakan ekstrem atau turunan panjang karena memaksimalkan engine brake pada gigi rendah. Tapi jangan dipakai di jalan datar. Mode Sport bisa dipakai sesekali untuk performa, tapi jangan terus-menerus karena membuat transmisi bekerja lebih keras dan boros bahan bakar. Perhatikan indikator. Jika ada lampu indikator transmisi menyala di dashboard, jangan diabaikan. Segera bawa ke bengkel untuk diperiksa. Lebih baik mencegah daripada memperbaiki kerusakan yang sudah parah. Cek level oli transmisi secara berkala. Beberapa mobil Matic masih memungkinkan Anda mengecek level oli transmisi sendiri menggunakan dipstick. Pastikan levelnya selalu di antara batas min dan max. Jika berkurang drastis, bisa jadi ada kebocoran atau masalah lain. Namun, perlu diingat, mengecek oli Matic seringkali butuh kondisi khusus, suhu tertentu. Jadi, jika ragu, biarkan mekanik yang melakukannya saat servis rutin. Nah, sekarang giliran teman-teman pengguna mobil manual. Meskipun perawatannya lebih sederhana, bukan berarti tanpa perhatian ya. Justru ada 3 hal penting yang kalau diabaikan, bisa bikin Anda repot juga. Setel free play pedal kopling. Tiap 15.000 km. Apa itu free play? Itu adalah sedikit ruang gerak bebas pada pedal kopling sebelum kopling benar-benar mulai bekerja. Kalau pedal kopling Anda terlalu rendah atau tidak ada free play sama sekali, ini akan membuat release bearing atau deck group, komponen yang menekan plat kopling, bekerja terus-menerus. Akibatnya, release bearing akan cepat aus, bisa berbunyi nguing-nguing saat kopling diinjak, dan kalau sudah parah, pedal bisa keras atau bahkan kopling selip. Ini pemeriksaan sederhana tapi vital. Cek kampas kopling, tiap servis rutin. Sama seperti kampas rem, kampas kopling juga punya masa pakai. Kanvas kopling manual itu relatif tipis. Kalau Anda sering ngebut, sering menahan kopling setengah, atau sering terjebak macet, umurnya bisa lebih pendek. Jika kampas sudah terlalu tipis dan sampai logamnya muncul, itu bisa menggores atau bahkan skor flywheel, roda gila, mesin Anda. Kalau flywheel sudah baret, perbaikannya bisa lebih mahal karena harus dibubut atau diganti. Gejala kampas kopling tipis biasanya mobil terasa ngeden atau RPM naik, tapi kecepatan tidak bertambah. Oli transmisi manual, volume kecil, tapi jangan abaikan. Ganti 40.000 km. Memang, volume oli transmisi manual itu jauh lebih sedikit dibanding Matic. Makanya, banyak yang menyepelekan. Padahal, oli ini penting banget untuk melumasi gigi-gigi dan synchronizer di dalam transmisi. Synchronizer ini yang bikin perpindahan gigi Anda terasa halus dan nggak nyangkut. Kalau oli sudah jelek, perpindahan gigi bisa jadi keras, susah masuk, atau bahkan timbul bunyi kasar. Makanya, ganti setiap 40.000 km itu investasi kecil untuk kenyamanan berkendara dan umur transmisi yang panjang. Mungkin Anda berpikir, ini kan cuma soal perawatan mobil, ribet amat. Tapi percaya deh, ini bukan cuma soal ribet atau enggak. Ini soal uang Anda, soal keamanan Anda, dan soal kenyamanan Anda. Hemat uang. Seperti cerita Avanza di awal, biaya perbaikan transmisi Matic itu bisa bikin bangkrut. Dengan perawatan yang benar, Anda bisa menghindari pengeluaran puluhan juta rupiah yang tidak terduga. Hemat sekarang, boros nanti, atau boros sekarang, dikit, untuk hemat jangka panjang. Pilihan di tangan Anda. Umur mobil lebih panjang. Mobil yang dirawat dengan baik, pasti umurnya lebih panjang. Transmisi yang sehat berarti mesin tidak perlu bekerja terlalu keras, komponen lain juga awet. Ini investasi jangka panjang untuk kendaraan Anda. Nilai jual kembali yang tinggi. Mobil dengan riwayat servis yang jelas dan kondisi transmisi yang prima pasti punya nilai jual kembali yang lebih tinggi. Pembeli akan lebih percaya. Keamanan dan kenyamanan. Transmisi yang berfungsi optimal membuat perjalanan Anda lebih nyaman dan aman. Tidak ada lagi mogok di tengah jalan. Tidak ada lagi perpindahan gigi yang kasar atau mobil yang tiba-tiba kehilangan tenaga. Jadi, semua tips ini bukan cuma sekadar saran. Ini adalah panduan praktis untuk menjaga aset berharga Anda. Gimana? Setelah dengar penjelasan ini, ada yang baru sadar atau baru tahu banyak hal? Kalau iya, coba ketik "baru tahu" di kolom komentar di bawah. Saya penasaran nih, berapa banyak yang masih salah kaprah? Dan kalau Anda punya tips tambahan atau pengalaman unik terkait perawatan mobil Matic atau manual, tulis juga ya. Nanti saya bantu jawab sebisa mungkin. Dan ya, jangan lupa subscribe channel ini gratis kok. Tinggal klik tombol merah di bawah. Ini bantu saya untuk terus bikin konten edukasi seperti ini.
Terima kasih banyak. Intinya begini, mobil matik dan manual itu seperti kucing dan anjing. Sama-sama hewan peliharaan, sama-sama punya 4 kaki, tapi makanan, perawatan, dan perilaku mereka itu beda banget. Anda nggak bisa kasih makan anjing ke kucing dan berharap dia sehat kan? Sama juga, Anda nggak bisa merawat matik seperti manual dan berharap transmisinya awet. Ingat 3 kata kunci yang saya berikan tadi. Oli lebih sering, jangan dipaksa, dan jangan dipanasin. Ikuti 3 mantra itu, dan saya jamin, transmisi mobil Anda bisa awet sampai 300.000 km tanpa banyak ngeluh. Mobil Anda hemat, dompet Anda senyum lebar, dan saya sebagai mekanik bisa istirahat tidak bolak-balik ganti valve body yang bikin pusing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di bengkel. Atau lebih baik lagi, sampai jumpa di jalan yang mulus dengan mobil Anda yang sehat.